warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Novitasari, NIM E20191185. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup atau kebijakan pemerintah disebut juga perekonomian dua sektor. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Kemudian yang kedua, diagram alir perekonomian dua sektor. Berikut di samping gambar diagram alir perekonomian dua sektor. Penjelasannya adalah dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional atau Y adalah sama dengan pendapatan disposable atau YD, atau Y sama dengan YD. Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor untuk investasi ke perusahaan. Perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin atau membayar faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri-industri keuangan. Kemudian yang keempat yaitu ciri-ciri perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Kemudian yang kelima yaitu hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Hubungan antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga dapat dilihat di tabel sebelah. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri hubungan tabungan dengan pendapatan disposable yaitu yang pertama, pendapatan yang rendah rumah tangga menggorek tabungan. Pada waktu pendapatan disposable adalah Y dikurangi D sama dengan 0. Pengeluaran konsumsi adalah Rp125.000. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertumbuhan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak menggorek tabungan. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya.
Kemudian konsumsi, pendapatan, tabungan hubungannya sangat erat. Mendapat Keynes sebagai berikut. Yang pertama, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Yang kedua, setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Kemudian yang keenam yaitu kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Konsep kecondongan konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan, atau YD. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu APC sama dengan C per YD. Kemudian konsep kecondongan menabung dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan atau delta YD. Nilai MPS dapat dihitung dengan MPS sama dengan delta S per delta YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS, yaitu perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable atau YD. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula APS sama dengan S per YD. Kemudian yang ketujuh yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus BY. Kemudian yang kedua yaitu fungsi tabungan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu diagram arus perekonomian 3 sektor. Pada diagram arus kegiatan ekonomi 3 sektor, terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Pemerintah ada hubungan dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar output, dan juga pasar faktor produksi. Contohnya ada di diagram samping. Dari diagram tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah dengan konsumen diantaranya adalah pemberian subsidi dan jasa. Rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu, layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan lain sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Pihak perusahaan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah serta berbagai layanan lainnya. Pemerintah akan memberikan berbagai layanan untuk mendorong perkembangan perusahaan seperti membangun fasilitas umum, sekitar daerah, industri, dan lain sebagainya. Pasar output atau pasar secara umum akan sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah. Berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan bisa dibeli di sana. Pemerintah akan membayar untuk mendapatkan berbagai barang seperti mobil,
printer, serta kertas untuk digunakan di kantor-kantor. Pihak pemerintah juga membutuhkan faktor produksi untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah banyak sekali membutuhkan pekerja untuk dijadikan guru, pegawai, dokter, polisi, dan tentara. Imbal jasa yang akan diberikan oleh pemerintah biasanya berupa gaji bulanan dan uang pensiun. Kemudian yang ketiga yaitu aliran pendapatan, pengeluaran, dan syarat keseimbangan. Siklus aliran pendapatan perekonomian tiga sektor dapat dilihat di bagian di samping. Dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri pokok aliran pendapatan dan pengeluaran dari perekonomian tertutup yaitu yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan yaitu pembayaran kepada pemerintah atas pajak pendapatan dan pembayaran kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari gaji dan upah yang dibayar oleh perusahaan dan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat, pendapatan rumah tangga atau Y digunakan untuk tiga kebutuhan yaitu konsumsi atau C, tabungan atau S, dan pajak pendapatan rumah tangga atau T. Bentuk persamaannya adalah Y sama dengan C plus S plus T. Yang kelima yaitu dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada pengusaha penanam modal. Yang keenam yaitu pengeluaran agregat atau AE telah bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi atau C dan investasi atau I, sekarang masuk pula pengeluaran pemerintah atau G dalam persamaan AE sama dengan C plus I plus G. Kemudian yang keempat yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang serta langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, contoh pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak atau pungutan pemerintah yang dikenakan ke atas barang dan jasa ketika barang dan jasa tersebut dijual kepada pihak lain atau beban pajak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penjualan dan pajak impor. Kemudian yang kelima yaitu kecondongan konsumsi. Dalam perekonomian tiga sektor, kecondongan konsumsi marginal dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional atau MPCY dan konsumsi marginal pendapatan disposable atau MPC. Yang pertama, MPC yaitu rasio di antara pertambahan konsumsi atau delta C dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD. Dapat diperoleh rumusnya yaitu MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, MPCY yaitu rasio di antara pertambahan konsumsi atau delta C dengan pertambahan pendapatan nasional atau delta Y. Rumusnya yaitu MPCY sama dengan delta C per delta Y. Kemudian yang keenam yaitu kecondongan menabung. Dalam perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor yang sistemnya pajaknya tetap, MPS sama dengan MPSY. Dalam perekonomian tiga sektor dengan sistem pajak proporsional, MPS lebih besar daripada MPSY. Maka diperoleh dengan rumus MPSY sama dengan buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung, buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung. Kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian tiga sektor. Syarat keseimbangan tiga sektor adalah Y sama dengan C plus I plus G atau I plus G sama dengan S plus T. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yaitu I plus G sama dengan S plus T. Sekian dari penjelasan saya tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah.
Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.